Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyotomo. Dan ini adalah Citroen EC3 yang menjadi versi EV-nya dari Citroen C3 dan sekaligus menjadi satu-satunya mobil listrik Citroen yang dijual di Indonesia saat ini. Untuk harga OTR Jakartanya di 289,5 juta rupiah buat yang versi improvement per Juni 2026. Di atas sini ada LED DRL dan lampu sein halogen. Nah, di lampu utamanya berada di bawah sini yang menggunakan multi reflektor LED lengkap dengan LED DRL di sebelahnya. Di bawahnya lagi ada fog lamp depan LED. Nah, ini baru ya berversi improvement ini yang dikelilingi panel warna body. Ada garis warna grey di tengah bumper depan dan untuk grey depannya tertutup rapat seperti khasnya mobil listrik. Untuk velg dia berukuran 15 inch 4-spoke two-tone polish dengan profil ban 195/65 ban itu memakai Ceat Energy Drive. Ban depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai McPherson Struts. Ada over fender berwarna hitam Dove yang menjadi ciri khas crossover. Ada lampu sein halogen di fender depan. Dan tuh port charging berada di sebelah kanan depan sini bermodel CCS Type 2. Buat pengisian ulang baterai 29,2 kWh dari mobil ini dari kosong hingga penuh menggunakan AC charging dan waktu kurang lebih 10 jam. Sedangkan buat pengisian ulang baterai dari 10-80% menggunakan DC fast charging hingga 30-40 kW dalam waktu 57 menit. Tapi sayangnya dia tidak memiliki vehicle to load seperti yang ada di BYD Auto One dan Geely EX2. Lanjut, ada tulisan I berwarna biru muda di bawah kaca spion. Ngomong-ngomong soal kaca spion, ini berwarna hitam. Dan untuk warna atap dari Citroen EC3 ini berwarna hitam. Jadi ini berwarna dual tone untuk menambah kesan cool factor. Serta ada roof rail berwarna hitam dan antena model long pole. Door handle warna bodi model cungkil, tapi tidak ada akses maki seperti yang ada di rivalnya. Untuk lem belakang sayangnya masih menggunakan tromo, bukan menggunakan cakram seperti yang ada di rivalnya, dengan suspensi belakang memakai torsion beam. Untuk lampu belakang sayangnya menggunakan full bohlam, termasuk untuk lampu sein dan lampu mundur, bukan menggunakan full LED seperti yang ada di rivalnya. Ada pakai sensor belakang 2 titik, reflektor, garis warna grey di tengah bumper belakang, dan tidak ada knalpot karena ini full EV. Ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, wiper belakang, defogger belakang, dan high mount stop lamp LED. Serta ini desain belakangnya secara keseluruhan. Oke, sekarang kita bahas powertrainnya. Untuk segi powertrain, Citroen EC3 memiliki baterai berkapasitas 29,2 kWh berjenis lithium ion dengan output tenaga sebesar 57 PS dan torsi 143 Nm serta bisa menempuh hingga 320 km dalam sekali pengisian. Untuk uang depannya sudah dicat warna body. Ada mode ABS di sebelah kanan sini. Ada tulisan I di cover motor listriknya. Dan untuk kap depannya sudah dicat warna bodi lengkap dengan peredam. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi single gear reduction. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam. Buat ban doten depannya sendiri menggunakan full plastik keras tanpa ada ban soft touch sama sekali yang terlihat murahan dibanding rivalnya. Di bawah ada speaker, tempat foto, dan door pocket yang dalamannya berwarna putih. Dan di atas ada power window bagian depan yang sudah auto down, tapi untuk menutupnya harus ditahan dan door handle silver. Transmisi tentunya otomatis 2 pedal dengan footrest. Di sini ada tos untuk membuka kap depan dan port charging. Ada headlamp leveling.
electric mirror tapi tidak memiliki electric track, pengunci jendela, fog lamp depan, dan 2 tombol kosong. Kisahnya bisa dibuka tutup dengan list piano black, dan tutupan dashboard menggunakan plastik keras. Kuncinya kayak gini yang terlihat standar, dan untuk menyalakan mobilnya dengan memasukkan kunci ke dalam slot yang kelihatan jadul. Gak kayak di rivalnya yang sudah memiliki smart keyless entry dan push button ignition. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Instrumen custom menggunakan full digital bermodel kalkulator untuk Citroen EC3 ini yang terlihat cukup basic, bukan menggunakan full layar seperti yang ada di rivalnya, meskipun tetap ada multi information display. Nah, untuk mengganti MID-nya dengan pencet tombol ini. Ini sekarang nunjukin mileage, trip A, trip B, sisa persentase baterai, bisa mengubah brightness, ada sisa jarak tempuh, dan balik lagi ke mileage. Settingnya 2 palang yang dilapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2, dan ini flat bottom juga loh. Untuk airbag hanya ada 2 buat Citroen EC3 ini, cuma 2 di depan saja. Di kemudi setir, yang jempol kiri polos ya, alias tidak ada cruise control, dan fitur ada seperti yang ada di Geely EX2 Max. Sedangkan yang jempol kanan untuk urusan audio steering switch lengkap dengan Bluetooth teleponi dan voice control. Di belakang kemudi setir, di sebelah kanan ada saka lampu sein dengan fitur one touch turn signal. Terintegrasi dengan saka utama yang sayangnya belum auto. Sedangkan di sebelah kiri ada saka wiper yang sudah intermittent dan wiper belakang. Untuk pengaturan setir, ini tilt aja, belum teleskopik. Head unit sudah terintegrasi dengan layar satu berukuran 10 inch, which is paling kecil di kelasnya, serta sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Di pojok kiri atas ada tombol untuk mematikan layar kalau mau dibersihkan. Dan untuk menyalakan kembali tinggal sentuh aja. Di sebelah kiri ada pengaturan volume model slider dan bisa on-off suara media. Di main menu ada radio, mengakses ke telepon, Android Auto, Apple CarPlay, media, Bluetooth audio streaming, melihat perangkat Bluetooth, dan pengaturan yang diawali dengan general settings, yang isinya bisa ganti bahasa, termasuk ada bahasa Indonesia. Reset ke pengaturan publik, melihat versi software, dan bisa set portable hotspot. Ada pengaturan display yang isinya bisa memperlihatkan jam tanggal meskipun mobilnya dimatikan, dan bisa mengatur kecerahan. Ada pengaturan telepon yang isinya bisa on-off Bluetooth, menambahkan perangkat, dan melihat perangkat yang bisa kalian hapus di sini. Ada pengaturan audio yang isinya bisa mengatur balance fader, equalizer, variasi suara, dan speed dependent volume control yang bisa mengasahkan volume media kalau mobilnya melaju kencang atau sebaliknya. Ada pengaturan jam yang isinya bisa sync jam tanggal tergantung GPS, mengubah tanggal, jam, dan zona waktu. Dan yang terakhir ada pengaturan vehicle yang isinya bisa melihat peringatan mobil. Di sebelah kanan sini ada shortcut ke home, radio, telepon, dan navigasi dari Apple CarPlay atau Android Auto. Di bawah layar infotainment ada ventilasi AC 2 biji. Untuk AC masih manual, tapi ini lengkap banget, yaitu ada heater, defogger belakang, dan memiliki alat semburan ke kaki, serta ada defogger depan juga. Mantap! Di bawah sini ada tombol hazard, port USB Type-A untuk jogging ke head unit, power outlet, laci penyimpanan terbuka 2 level baik di atas maupun di bawah, dan 2 cup holder. Untuk gear shifternya bermode elektronik yang sangat mungil, serta ada mode eco untuk menghemat listrik. Finishing di screen gear shifternya black glossy. Park brake mechanical dengan ujung shifter dan laci penyimpanan untuk menaruh koin di bawahnya. Tapi sayangnya tidak ada armrest untuk penumpang depan seperti yang ada di Geely EX2. Untuk jok, dia memakai bahan fabric berwarna hitam dengan motif honeycomb di tengahnya dan stitching warna putih. Headrest untuk penumpang depan terintegrasi dengan jok yang posisinya lumayan tinggi, jadi bisa sandarkan kepala tanpa mendangak. Seatbelt untuk penumpang depan masih kelihatan tonjolannya alias fixed. Tidak ada handgrip buat penumpang depan. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan cermin, tapi tidak ada lampu. Spion tengah manual dengan day night view. Ada lampu kabin depan yang sayangnya menggunakan halogen.
Sun visor di sisi driver polos ya, tidak ada cut holder atau apa. Dan di sisi driver tidak kedapatan hand grip juga. Nyebek di sisi penumpang depan, ada tweeter di pilar A. Ada panel grey dove dengan motif perforated di dashboard sisi penumpang depan, serta ada laci penyimpanan terbuka di atas glove box, tapi tidak diperkenankan untuk menaruh HP di sini karena takutnya bakal gampang jatuh saat berakselerasi. Untuk glove box, tanda box of opening, serta ini layout dari dotin depannya. Oke, sekarang kita ke bangku belakang. Pengaturan jok driver manual lengkap dengan head adjuster. Unit Citroen EC3 yang saya review diimpor dari India alias CBU. Dotin belakangnya senada kayak di pintu depan yang menggunakan full plastik keras. Di atas ada dua handle silver dan laci penyimpanan terbuka yang digandakan sebagai handle untuk menutup pintu dari dalam. Serta di bawah ada speaker dan tempat botol yang dalamnya berwarna putih. Di bangku belakang dari Citroen EC3 ini, saya tingginya 169 cm. Untuk legroom ini memadai loh ya, anpala sama BYD atau One dan Wuling Bingo EV, tapi tidak selega Geely EX2. Sedangkan untuk headroomnya ya cukup leluasa. Untuk ruang gerak-geraki kaki di bawah jok driver cukup leluasa serta bisa selonjoran ke depan. Dan paha saya tertepang lebih baik dibanding Geely EX2 berkat dudukannya yang cukup panjang. Jadi bakal nyaman buat digunakan dalam perjalanan jauh. Tidak ada speed pocket di belakang jok driver, dia baru ada di belakang jok penumpang depan. Di tengah sini ada power window bagian belakang dan ada dua slot untuk menaruh HP yang digandakan sebagai laci penyimpanan, serta ada dua port USB Type A untuk charging. Penggerak depan tapi ada tonjolan buat kelistrikan dari mobil ini. Serta layout dashboardnya dari pandangan belakang. Sayangnya tidak ada sunroof untuk Citroen EC3 ini. Wajar sih, rivalnya aja gak ada fitur tersebut. Hand grip belakang mode fix di kiri kanannya, tapi tidak ada kait dan lampu kabin belakang. Seatbelt untuk penumpang belakang masih kelihatan tonjolannya. Headrest kiri kanan terintegrasi dengan jok belakang yang posisinya nggak terlalu tinggi. Jadi buat penumpang dewasa bakal sedikit mendengak saat menyandarkan kepala, dan untuk penumpang tengah tidak kedapatan headrest dan memiliki seatbelt 2 titik saja. Tidak ada armrest untuk penumpang belakang dan isofix di jok belakang kiri kanan dari Citroen EC3 ini. Dan untuk pelipatan jok belakangnya harus full, tidak bisa separuh-separuh, jadi harus mengorbankan penumpang belakang kalau sedang bawa bagasi berlebihan. Untuk melipat jok belakang, tinggal tarik tali di kiri kanannya secara bersamaan. Habis itu tinggal dorong aja. Pelipatan jok belakangnya tidak rata sampai bagasi karena ada tanjakan yang cukup tinggi. Untuk membuka pintu bagasi, tinggal pencet tombol elektris di atas plat nomor. Buat kapasitas bagasi dari Citroen EC3 ini terlihat cukup besar kalau jok belakangnya ditegakkan. Ya anpala sama BYD atau One dan Wuling Bingo EV, tapi tidak sebesar Geely EX2. Kalau mau menambah kapasitas bagasi lagi, kalian bisa melepas cargo cover dan melipat jok belakang yang sudah ditunjukin tadi. Di sebelah kiri kanan bagasi ada kait yang bisa menampung hingga maksimal 3 kg. Dan di bawah lantai bagasi, ada penempatan ban serep temporary yang justru malah tidak ada di rivalnya. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya manual juga, tapi minus head adjuster seperti yang ada di jok driver. Kesimpulannya, kalau mau mencari mobil listrik dengan desain eksterior yang terlihat cute dan timeless, kabin yang sangat lega,
bagasi yang sangat luas, dan fitur yang sangat berlimpah, maka mobil ini bukanlah menjadi pilihan. Mending pilih Geely EX2 Max dengan harga yang lebih murah 19,9 juta, atau BYD Atto1 Premium Long Range dengan harga yang lebih murah 45,5 juta, atau bisa pilih Jayco J5 EV dengan harga yang lebih mahal 10 jutaan. Tapi kalau mau mencari mobil listrik 280 jutaan dengan fitur yang cukup banget buat sebagian orang, bisa dibawa ke medan off-road yang ringan, dan hanya digunakan di daya perkotaan saja dengan kenyamanan yang sangat baik seperti khasnya Citroen, maka Citroen EC3 ini bisa dipertimbangkan. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Citroen EC3 yang versi improvement. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Coba di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Irfan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.